Sobat keceku yang budiman, Kak Ojib balik lagi buat temenin siang kalian biar makin berfaedah. Siang ini mainannya nggak tanggung-tanggung loh. Kak Ojib dan tim tahu nggak sih bakal ajak kamu buat main ke Pulau Dewata, Bali. GPL guys, skut kuy. Tahu nggak sih? Sambil ngisi waktu kalian, gimana kalau kita chillin di dalam tenda sambil nikmatin smoothies atau menu makanan kayak avocado, egg benedict, in case pagi tadi kalian belum sarapan. Mumpung masih masuk zonasi waktu brunch, bolehlah tipis-tipis buat ngisi perut pakai sourdough, avocado sauce, dan egg benedict. Suasana liburan ala-alanya kerasa banget gak sih guys? Kalau makannya sambil duduk di dalam tenda mewah kayak gini. Perlu diingat ya guys, meski kebiasaan brunch atau makan di sela-sela waktu makan pagi dan siang, yaitu berkisar pukul 10 sampai 3 sore, komposisi dari menu brunch yang mau kalian pilih wajib diperhatiin banget tuh. Karena kalian menggabungkan dua waktu makan dalam satu waktu. That's why, menu makanan yang kayak akan protein, serat yang tinggi, dan karbohidrat seperti dalam sajian ini cocok banget buat isi perut kalian yang hobi banget nyekip waktu makan pagi dan dirapel ke dalam waktu makan siang. Anyway, kebiasaan brunch ini nggak boleh berlangsung terus-terusan ya guys. Biar kalian makin sehat dengan pola makan teratur tiap 3 kali sehari. Sobat keceku, mari nge-high tea sambil ngobrolin yang lagi hits yuk. Ahai, berasa sosialita ala-ala ya guys kalau udah denger kata high tea. Secara tren ngeteh yang satu ini emang masih hype sampai saat ini. For your info nih, kalau dilihat dari tradisi di Inggris, waktu buat nge-high tea biasanya mulai dari jam 5 sore ke atas. Tapi karena perubahan zaman dan perkembangan tren, kegiatan high tea dilakukan tanpa memenang waktu, alias cuma sebagai ajang ala-ala aja guys. Biasanya makanan yang disajikan beragam, mulai dari yang manis, asin, sampai salad yang disusun secara bertingkat. Untuk menyesuaikan dengan lidah lokal, kali ini sajian high tea dibuat dengan konsep kombinasi menu jajanan Nusantara dan internasional. Ada burger atau spring roll, cendol mini, dan kue lapis. Dan tacos dengan isian oseng tempe dan terong yang pedas. Masih sanggup buat nongki-nongki kece bareng Kak Ojib di Pulau Dewata kan? Harus dong ya. Kali ini Kak Ojib mau kasih kamu tips biar hangout di cafe biar next time kamu nggak kudet lagi. Guys, sebagai anak hits, tiap mau caps ke cafe shop atau cafe, selain nentuin tempat yang asik buat quality time bareng besties kamu, nentuin menu makanan yang bakal kalian pesan juga penting banget loh guys. Biar nggak zonk dan sesuai ekspektasi kalian. Ada baiknya sebelum mesen makanan, kalian wajib banget lihat referensi bentuk dan tampilan makanan yang ada di sosial media atau di buku menu makanan. Kalau mau lebih detail lagi sih, kalian bisa tanya ke pramusaji yang lagi tugas ngelayanin kalian gitu deh. Ingat kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan loh. Kalau ngomongin soal menu, cafe shop yang satu ini punya satu menu makanan ringan yang jadi favorit dan jadi yang terbaik versi netizen di Pulau Dewata. Yap, menu pastry croissant yang punya beberapa varian filling krim manis di dalamnya guys. Tahu nggak sih guys, croissant meski hits di negara Prancis dan jadi salah satu pastry andalan negara icon mode sedunia ini, ternyata asalnya dari negara Austria loh. Pastry croissant ini makin digemari karena modelnya mudah dimodifikasi dengan bahan makanan lain. Mulai dari filling isian krim, vanila atau coklat, sampai ditambah sayuran segar dan daging. Nah, kalau di rumah produksi croissant terpopuler di Pulau Dewata ini, dalam sehari bisa bikin lebih dari 1000 potong pastry berbentuk bulan ini guys. Milih menu makanannya? Udah. Sekarang tinggal pilih minumannya kuy. Masih ngomongin soal menu hybrid nih guys. Kira-kira kalau biji kopi terbaik asal Bali seperti Peti Tengget dan Canggu di hybrid dengan buah tropikal kayak jeruk dan alpukat, gimana rasanya ya? Pasti klop lah. Guys, untuk jenis buah jeruk akan diambil kulitnya aja,
untuk dibuat menjadi sirup sebagai campuran espresso. Lewat 2 kali proses perebusan, yaitu untuk menghilangkan rasa pahit dan membuat rasa manis dengan menambahkan gula. Homemade simple sirup dari kulit jeruk ini punya aroma dan rasa yang lebih kuat jika dibandingkan dengan simple sirup buatan pabrikan. Jenis kopi espresso merupakan jenis kopi yang paling cocok kalau dicampur dengan bahan lainnya, seperti susu, krim, sampai buah-buahan. Kenapa harus espresso? Karena jenis kopi inilah yang mampu mengikat rasa asli dari si biji kopi meski dicampur dengan bahan lain. Gak cuma asal campur ya guys. Beda cerita dengan jenis buah seperti alpukat yang teksturnya creamy. Proses pencampurannya dilakukan dengan cara blending. Yap, di blender dengan menambahkan bahan susu dan 1 shot espresso. Nyami kopi buahnya siap buat temen Noki cantik nih guys. Makanan udah ready, tinggal kita quality time aja bareng besties. Manfaatin waktu nongkrong ini buat update seputar kehidupan sosial, pribadi, atau friendship goals kalian ya. Bukan buat julid ngomongin orang lain atau malah sibuk fokus sama gadget masing-masing. Oh ya guys, pesan menu yang beda saat nongki wajib banget loh. Biar kalian bisa saling coba dan saling tahu tuh rasa makanan yang ada di tempat kalian hangout. Jadi makin hemat gitu deh, karena cuma pesen 1 menu, tapi bisa coba menu lain punya teman. Entah sol nggak tuh? Meski quality time identik dengan nongkrong dalam jangka waktu yang lama, ada baiknya kalian juga ingat hak pengunjung lain biar bisa nikmatin hal yang sama kayak kalian. That's why nongkrong ideal sesuai waktu alias nggak terlalu lama juga perlu. Biar kalian nggak dicap sebagai rombongan beli 1, nongkrongnya sampai beribu-ribu menit. Nggak mau kan? Ahai! Anyway, soal nongkrong di cafe shop, Kak Ojib jadi ingat sama satu menu kopi dari Indonesia yang mau Kak Ojib tanya ke kalian nih. Kalian tahu nggak sih kenapa disebut kopi tubruk? Siapa namanya? Debbie. Debbie. Breng. Hah? Kang Breng. Breng. Wah. Breng. Saya mau nambahin lagi tapi nggak enak ya, Breng. Pai. Pak I. Gasan. Gasan. Agnia bisa dipanggil Agi. Oh, Agi. Paujan. Fauzan. Pernah minum kopi? Pernah dong. Pernah. Nah, kopi tubruk pernah? Kopi tubruk. Belum. Belum. Udah pernah minum Belum. kopi tubruk? Emang kopi tubruk tuh apa sih, Teh? Kopi Heeh. yang diseduh sama air hangat. Belum pernah minum kopi yang isi air hangat. Belum. Biasanya kopi diseduh pakai air dingin ya. Kayaknya Apa Gi? pada saat pembuatan kopi itu Hmm. orangnya ketubruk. Aduh, kasihan amat. Mau bikin kopi pakai ketubruk dulu ya? Iya. Aduh, berarti ini bikin kopi apa musibah ini? Kopi yang ditubrukin sama es sama air panas mungkin. Kopi ditubrukin sama air panas dan Air es es. batu. Heeh. Air panas dulu apa es batu dulu? Dimasukin di dalam es batu, terus ditambah air panas gitu. Kopi yang Yang apa ya? yang apa? Yang pahit. Karena saling bertubrukan Oh, gitu. maksudnya dingin sama panas saling bertubrukan. Iya. Jadi kopi ketemu dingin ketemu panas, Iya. jadinya panas dingin. Iya. Jadinya ketubruk. Tubruk gitu. Makanya dinamakan jadinya Kopi tubruk. kopi tubruk. Setuju Teh? Setuju aja. Setuju aja. Soalnya nggak ngerti ya. Karena pembuatannya beda berarti. Oh, apa yang membedakannya? Ya, itu tadi ya. Itu tadi. Kopi, Bikin kopi. bikin kopi harus sambil ditubruk. Iya. Jadi tiap orang yang bikin kopi ketabrak. Enggak. Ketabrak orang dia. Oh, misalnya coba kamu lagi bikin kopi nih, kopi. Iya. Aduh, gitu. Udah bisa. Oke, itu bisa. Makanya jadi namanya apa tadi? Kopi tubruk. Kopi tubruk. Kurang lebih kayak gitulah guys. Tahu ah, pusing. Ya, makasih. Kopi aja ngambang nggak enak ya kan? Apalagi perasaan diambangin ya. Jangan suka ngambangin perasaan ya. Janji. Iya. Janji. Janji. Bener. Bener. Teh, kalau dia ngambangin perasaan, lapor sama aku ya. Makasih. Assalamualaikum. Kenapa dengan istilah kopi tubruk? Karena zaman dahulu masih belum menggunakan metode mesin modern seperti sekarang. Zaman dulu kita mungkin orang Indonesia masih menggunakan langsung ditumbuk kopinya, habis itu langsung dengan air panas metodenya. Bisa menggunakan gula
gula biasa, gula pasir atau gula aren, atau bisa juga tidak menggunakan gula untuk menghasilkan rasa yang lebih natural dan alami. Kira-kira kalau kopi tubruk dan kopi yang dibuat dengan mesin ada perbedaan yang spesifik nggak ya guys? Untuk perbedaan spesifiknya menggunakan metode kopi tubruk dan mesin, mungkin kalau kopi tubruk itu menghasilkan rasa yang natural apa adanya. Tahu nggak sih? So let's turn it on. I'm turning it off. Morning over past love. Guys, kalian kan udah ngebrunch, udah ngopi pula. Mainnya masih lanjut dong. Sip lah, kita geser dulu yuk ke Kecamatan Kuta Utara yang jadi pusatnya para digital nomad yang ada di Pulau Dewata ini. Udah pasti di sini punya banyak spot hangout yang kece-kece deh. Tahu nggak sih guys, Kuta Utara menjadi tempat di mana anak-anak zaman now atau kaum millennials berburu makanan sehat. Sunsetan di kawasan Tibu Beneng sampai chilling out sore di kawasan Canggu, sabi banget loh. From cafe to cafe, kita nongkrong sampai sore. Takis guys. You and me, we're gonna live it up. That's right. Biar makin adem, kita seruput yang manis dan segar-segar dulu kuis. Vibes-nya island life-nya ngena banget kalau hangout di tempat kayak gini ya guys. Anyway, tempat yang lagi hits di lini masa ini ternyata baru buka sekitar 7 bulan yang lalu loh guys. Thanks to the power of social media, dalam waktu kurang dari setahun, spot hangout buat sunsetan di kawasan Tibu Beneng ini nggak pernah sepi pengunjung. I like your body for slow. I like your body for slow. Nggak cuma nawarin konsep nongkrong kece dengan desain interior yang instagramable di tiap sudutnya. Restoran ini juga punya menu makanan sehat yang bahan-bahannya dipetik langsung dari kebun. Makin betah aja kan kalau hangout di tempat kayak gini? Ini dia guys, home chef yang bakal ajak kita nggak cuma main ke dapur, tapi juga ke mini garden buat pilih bahan-bahan sayuran yang bakal kita masak. Sayur-sayuran yang ditanam di sini semuanya organik, dari mulai okra atau yang mirip seperti versi mini dari sayur oyong khas Indonesia, terong, Brazilian chili, sampai basil, tumbuh subur di sekitar area restoran. Masaknya juga di perapian ala-ala rumah-rumah di negara Eropa loh guys. Sayuran segarnya cukup dicuci bersih agar debu dan kotoran akalnya terhempas bebas. Oh ya guys, sayur okra yang mirip sayur oyong ini emang cocok banget kalau diolah dengan cara digrill di atas pan panas dalam kurun waktu 5-7 menit. Secara, tekstur dan rasa sayurnya akan makin sempurna kalau dimasak dengan waktu dan cara yang pas. Malum aja guys, okra jadi jenis sayur yang kurang diminati karena teksturnya yang kelat di lidah, apalagi saat dimasak terlalu lama. Guys, sayuran yang udah dipotong akan dimasak dengan cara digrill di atas perapian ini. Tujuannya satu, biar sayurannya nggak terlalu matang, dan yang pasti aroma bakarannya bikin kamu makin nggak berhenti ngunyah si sayuran segar. Untuk beberapa sayuran, beda-beda proses masaknya. Ada yang cuma digrill, ada juga yang di pan-seared atau menaruh wajan penggorengan langsung di atas perapian. Kalau udah disajin di atas piring, semuanya jadi nampak makin menggiurkan dan pastinya sehat. Okidoki, kita pindah ke menu kedua ya guys. Kali ini, Chef Jacob masih mau ngegrill sayuran segar seperti tomat dan ada satu bahan seafood yang bikin masakannya makin yahut. Kasih dah. Udang dengan ukuran jumbo kayak gini, kalau buat menu lunch atau dinner bakal bikin kenyang maksimal ya guys. Masaknya masih dengan cara sederhana. Cukup dengan digrill aja di dekat perapian yang punya suhu di atas 90 derajat Celcius. Kelas banget ya guys tampilan makanannya. Eits, bukan cuma penampilannya aja yang kelas, tapi kandungan gizi dan porsi makanannya juga dipastiin harus sehat ya guys, biar kamu bisa makin happy tuh. Oh ya guys, kebiasaan makan makanan sehat itu penting banget loh buat kesehatan tubuh kita. Dengan rutin makanan yang sehat, nantinya juga bisa jadi investasi kids zaman now di masa tua nanti. Seperti pepatah, you are what you eat now gitu deh.
So, rajin-rajin makan makanan sehat kuy guys, biar pikiran dan fisik makin kuat buat hadapin mantan. Masa depan maksudnya. Tadi udah Kak Ojib kasih makanan ringan sama makanan beratnya. Nah, Sobat Hitsku kan pada cerdas-cerdas semua nih. Apalagi kalau ditanya soal makanan. Ada yang tahu nggak sih kenapa ada istilah makanan ringan dan makanan berat? Teteh kenapa ngelihat saya kayak takut gitu teh? Emang saya menyeramkan ya? Enggak kan? Enggak. Enggak gemesin kan? Enggak juga? Enggak. Oh enggak juga, oke. Kang namanya siapa? Namanya Indra. Indra. Teteh namanya siapa? Kita. Yan Fahri, Fahri. Hadiah Pak. Hadiah apa? Sanatorik Anizemi Ajmed Dedat. Wah keren banget namanya. Panjang gitu? Iya. Bisa ngapalin nama sendiri nggak? Bisa. Coba diulangin. Sanatorik Anizemi Ajmed Dedat. Ya, kalau saya jadi guru kamu pasti saya salah terus nyebut namanya. Jangan panjang-panjang ya namanya ya. Namanya siapa? Dava. Dava. Devan. Sakif. Sakif. Teh sama AA. Pernah dengar nggak ada makanan tuh dua jenis, makanan berat sama makanan ringan. Nah, kenapa sih mesti ada makanan berat dan makanan ringan? Makanan berat itu Batu gitu ya? Bukan. Apa Bukan. makanan berat apa sih? kayak nasi, Nasi, terus daging, daging, terus sayuran, sayuran. Nah, kalau makanan ringan? ciki, snack. Oh, snack. Makanan berat itu seperti beras. Beras atau nasi? Oh nasi. Oh, nasi. Awalnya kan dari beras. Ya, awalnya jadi beras, dimasak dulu jadi Nasi. Oke. Nasi atau beras, terus bubur, bubur, lemper. lemper. Oh, lemper tuh makanan berat. Ya, terus Apa lagi? jagung juga bisa. Jagung juga bisa. Kalau daging? Daging Makanan berat? kan kalau seperti kayak makanan sampingan mungkin. Oh, daging itu makanan sampingan. Temannya makanan berat gitu ya? Oke, Teh. Kenapa? Kenapa saya mau nanya doang? Teh, kenapa sih disebut ada makanan berat sama makanan ringan? Enggak tahu. Kalau makanan berat kebutuhan, makanan ringan hanya sementara saja. Oh, sementara. Kalau- Jadi kalau makanan berat itu kebutuhan. Oh, kebutuhan pokok atau alias kebutuhan primer ya? Ya. Itu makanan berat. Kalau makanan ringan, Untuk mengganjal rasa lapar oh, saja. untuk mengganjal rasa lapar. Emang ban mobil doang diganjel ya? Perut juga butuh diganjel ya? Oke, baik. Berarti kehadiran aku ini mengganggu mereka, guys. Ya, Teh, kalau gitu saya nggak ganggu lagi ya. Saya pergi aja kalau gitu ya? Ya? Iya? Iya? Iya. Tuh kan, dibuang lagi mic lagi Teh, buang lagi mic Teh. Iya, makasih ya. Lama-lama ke sana Teh duduknya. Minggir-minggir terus ya, mangga. Nuhun. Itu jawaban mereka. Bener apa enggak urusan nanti. Ya udah. Manggilnya apa kakak apa om sih cocoknya? Kakak aja biar mudah ya. Kak Ojib nyari yang lain lagi mau ditanya ya. Masih mau di sini atau mau ikut jalan-jalan? Ikut aja temenin saya yuk. Makanan ringan itu adalah makanan yang tidak termasuk ke dalam menu utama, di mana itu menu utama pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi untuk komposisi dan beratnya juga kecil, hanya bertujuan untuk mengisi perut untuk menunggu sampai menu utama datang. Dan sedangkan makanan berat itu adalah menu utama, di mana itu pagi, siang, dan malam. Dan komposisi serta berat dalam makanan tersebut adalah penuh atau full. I'm walking to my own new rhythm. Got the space and got a groove. Today I'm making my own. Sore santainya masih lanjut ya guys. Sekarang sih kita nikmatin suasana ala-ala Amerika Latin gitu deh. I'm living in the moment. I'm living for today. Tempat hits yang satu ini masih berada di kawasan Kuta Utara, tepatnya di daerah Canggu. Sebelum masuk lebih dalam lagi, let's me take a selfie. Selain gadget, nongkrong di kafe-kafe kece emang gak bisa dipisahin dari generasi millennials. Spot kafe atau makanan yang bisa dijadiin bahan untuk posting di lini masa jadi salah satu alasan kenapa anak-anak yang lahir di tahun 90 sampai 2000-an ini gemar banget ngabisin waktunya buat nyantai di sini. Soal urusan makanan, Kak Ojib udah siapin makanan ala Amerika Latin yang bisa jadi referensi kamu kalau pas lagi main kesini guys. Skut kuy, starternya kita pakai yang segar-segar kayak salad ala Peruvian Legacy ini ya guys. Baru deh ditutup sama menu roti lapis andalanku. Biar kenyangnya maksimal dan bisa hang out di sekitar Kuta Utara makin jauh lagi. Ahai. Makanan dari negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko sampai Brazil punya cita rasa dan bumbu-bumbu yang sama. Yaitu identik dengan rasa yang pedas, kaya akan rempah,
asam, dan pastinya segar. Kayak bahan-bahan dalam sajian salad oktopus yang satu ini. Nggak cuma itu aja guys, salsa atau sambal, chimichurri atau sambal hijau yang punya sensasi rasa kebas di lidah, mirip bumbu andaliman, dan yang terakhir, quinoa atau jenis biji-bijian asal Peru ini nggak pernah absen dari sajian menu Amerika Latin. Unos, dos, tres. Kita langsung olah aja kuy. Sensasi rasa pedas, sedikit asam, dan kaya akan bahan makanan yang fresh, bikin olahan ini sangat familiar dengan lidah orang Indonesia guys. Malum aja, sama halnya dengan kebiasaan makan ala orang Indonesia, orang-orang dari Amerika Latin ternyata juga nggak bisa tuh makan tanpa adanya salsa atau chimichurri di atas meja makan mereka. Bagai sayur asam tanpa garam gitu deh. 'Cause I know everything will be okay. I'm playing by my own rules. Know that I am home free. I'm making up my own tunes, being wild and being me. I'm Berani nggak sih? Tahu nggak sih nama dan cara mainin permainan tradisional asli Indonesia? Yuk, kita tanya teman-teman kita dari berbagai dunia tentang hal ini. I don't know. Is that like a bird? You have to stuck it together or something? No. But what was that game that we used to have? What was it? Knucklebones. Knucklebones. And you gotta like catch them. Yeah. Okay, we might have a similar game. We call it jacks, I think, if it's the same game. So I think the idea is you have to bounce the ball and grab as many of them as you can and then catch the ball. So you bounce it. So I did that bad. Is that the game? I think it's called jacks. How many of these are there? That's not a fucking bad idea. You got a basketball ring? Well, I know what this is, but I just don't know if I can do it. Yeah. Not that bad. So you have to throw it. Then you throw it again, catch it. But you mean wrong. Pick another one. I'm just really very bad. Oh yeah. So what, you go like this, like 10-pin bowling, and then you go... I don't think they all stand up. Of which I'm not so good at. Or maybe we're supposed to do it one by one. Balance. Once, and you have to concentrate on the seat too. Now what? Done. So
in Indonesia, this game usually used for concentration and balancing. All of the element has to be used, and it's called bola battle, or bouncing ball. Bouncing ball. Yeah, How do you this play? is how you play it. First, you take all of the seat and throw the balls at the same time, but you only can let the ball bouncing once. Okay. If the ball bouncing twice, you lose. Okay. So, like this. First one. I already lose. You wanna try? Okay. Take all of them first. And then drop them all and then do one at a time. Yeah. Only one hand. Yeah. I don't even know if I can see them. What have I done? What? I know. You can't. You have to try and get it in there. Oh, maybe not. Whoops. She just broke it. I just broke it. It looks like a spinny thing. Put the points in the ball. What, like this? No. See, like. You kidding? Maybe like something like that. Does that not go in there somehow? I think it's a spinner. It's also not very good at. You don't throw it backwards. There's no chocolate in there. I don't know what we're looking at. I reckon you start here Yeah, and I start here yeah. and we like keep going into there until we get to there or something. But then what do we do with these? So like, What are these? how many is in here? Lots. Well, initially I have literally no idea what it is. They kind of look like coffee beans. We have a similar looking game in England, which has marbles, which you move around. So maybe it's something to do with puzzle or something. So this one, I'm pretty sure I know what it is. My sister brought that from Africa actually. They have dried beans that they play it with, and you kind of have to I don't know. I think you have all the seeds in here, all the beans. Then you have to try to get all the way. And what do you do?
I don't know how much you should put there. There's you should divide maybe 7 of these shells, and then you always take one and you should like divide it to another one. How do you win? I don't know. Let's just say I got a number in my hand. How many is it? 5. 6. So I can move 6 to the end. But I forget. It's 1 year. already know what happened. I played, but 1 year ago, so I think I already forget the rules. Where did you play it? In West Sumatra, I was study there before, so Or what it's called? I don't know. It's something. I have no idea. In Indonesia, this game called Congklak, or in Java, we call it as a dakon. So, tetap lestarikan budaya Indonesia seperti mainan tradisional ya guys. Meski zaman udah berkembang ke era digital, namun mainan-mainan ini tetap harus menjadi salah satu warisan bangsa yang wajib kita jaga dan pelajari juga. Jangan sampai malu sama orang asing kalau kita sendiri nggak tahu cara atau nama mainan tradisional dari negara kita sendiri.